Tadi di Kemayoran Jaya Expo ada yang meneriakan ke Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Menurut Anda dengan melihat angka atau tren elektabilitas seorang Ganjar Pranowo yang hari-hari ini di beberapa lembaga survei memimpin, apakah ini menjadi mutlak harus seorang Ganjar Pranowo untuk bisa mempertahankan posisi PDIP 2 kali menang pemilu untuk bisa menang hat-trick di pemilu 2024 atau bisa jadi ada kemungkinan lain? Saya yakin Ganjar salah satu yang dipertimbangkan untuk jadikan capres. Dengan elektabilitas yang mentereng? Karena ada faktor elektabilitas. Saya juga yakin Ibu Puan juga dipertimbangkan menjadi capres. Karena secara kurikulum vitae mungkin lebih bagus daripada Mas Ganjar, CV ini. Bukan elektabilitas, tapi kurikulum vitae-nya dan ada hubungan yang sangat dekat dengan Ibu. Tentu lebih mengerti apa yang menjadi keinginan Ibu. Tapi jangan salah, Ibu Mega juga masih bisa jadi capres kok. Tadi sempat disinggung di pidato bahwa saya ini bagus loh, saya ini pintar. Maksud saya itu juga, capres mungkin PDIP ini surplus calon presiden ini. Dibandingkan partai lain yang harus nyari-nyari orang luar misalnya seperti sindiran tadi. Iya, tapi PDIP lumayan cukup punya surplus lah. Jadi kalau orang bilang ada 2, buat saya sekarang mungkin bisa jadi 3. Nah, persoalan kenapa saya bilang PDIP bisa mengintip sampai akhir, karena ini bisa jadi bagian strategi. Jadi mencalonkan presiden itu tidak berdiri di ruang kosong. Pokoknya apapun yang terjadi di luar sana, calon kita ini. Mungkin nggak begitu. Pencalonan presiden itu juga bisa melihat siapa yang jadi lawan kita. Kalau misalnya, lawannya di sana memang hanya bisa dikalahkan oleh Ganjar misalnya, ya mungkin Ganjar yang akan jadi. Tapi kalau misalnya kita lihat lawan di sana itu beatable semua, kenapa nggak Bu Puan aja kita majuin gitu? Atau misalnya Ibu Mega lihat, wah lawannya siapa kira-kira ya? Di sana ada Pak Prabowo, di sini ada Pak Erlangga. Wah saya maju bisa menang juga kayaknya gitu. Bisa seperti itu. Jadi pilihannya cukup banyak ini. Tapi memang pilihan yang banyak ini kadang-kadang juga menyita energi kan. Mana yang harus diputuskan. Nah ini menurut saya, jadi kalau misalnya Mas Ganjar diteriaki, disambut itu wajar sekali. Tapi ketika sudah duduk dalam ruangan kan kastanya kelihatan. Duduknya nggak barisan paling depan kan. Bersama kepala-kepala daerah lainnya. Iya, bersama kepala-kepala daerah lagi. Jadi bukan level puncak itu di partai, karena di barisan nomor 1 level-level puncaknya bersama presiden, bersama ketua, bersama Bu Puan, bersama Pak Prananda dan segala macam. Tapi Mas Ganjar ada di barisan kedua. Jadi menurut saya pasti dipertimbangkan, nggak mungkin nggak dipertimbangkan, tapi pasti melihat dulu lawannya siapa. Jadi di antara 3 kartu ini, kalau main kartu nih, kita mau keluarkan kartu yang mana, biar lawan keluar duluan deh kartunya gitu. Wait and see, bisa jadi wait and see, karena sudah satu-satunya partai yang punya golden ticket, jadi nggak buru-buru kalau menurut Anda tadi, Bang Hasan. Mas Adi, kalau Anda punya bacaan lain lagi atau punya bacaan yang sama melihat bagaimana dinamika internal di PDIP, Pak Ganjar semakin naik, tren elektabilitasnya, ada Bu Puan, tadi kita bicara mengenai apakah ini juga menjadi faktor kenapa PDIP hingga saat ini belum menyampaikan atau mengumumkan bakal capres yang mau diusung. Anda melihatnya bagaimana? Ya saya kira ada 2 hal ya. Pertama dari segi internal, tentu Megawati sebagai ketua umum partai pastinya men-tracking bagaimana melihat adaptasi, dukungan, dan resistensi yang ada di internal, andai misalnya mengusung Puan ataupun Ganjar Pranowo. Ini kan variabel penting untuk menjaga soliditas para pemilih, untuk menjaga soliditas elit-elit PDIP menuju jalan panjang 2024. Maka bagi saya ketika PDIP hari ini ulang tahun tidak mengundang partai-partai yang lain dan tidak mengundang siapapun, bagian daripada untuk menggenggam tangan-tangan itu, semua mereka solid dulu nih, kira-kira siapa yang akan diusung nantinya. Tentu dari segi eksternal Mbak Fris ya, bahwa Mbak Mega, teman-teman PDIP pastinya juga sedang berhitung. Kalau Puan misalnya yang dipilih sebagai kandidat capres diumumkan secara terbuka, bagaimana penerimaan partai-partai politik dan elit-elit yang lain? Karena ini tidak mudah untuk dijelaskan. Misalnya soal apakah partai-partai di luar PDIP itu justru akan semakin merapat ke PDIP ataupun tidak. Begitupun sebaliknya, jika yang diusung adalah nama seperti Ganjar Pranowo misalnya, bagaimana dengan sikap politik partai yang lain, KIB, kemudian Gerindra dan PKB, ataupun mungkin poros politik yang disebut dengan poros perubahan itu. Ini variabel-variabel eksternal yang pastinya juga akan dilihat, karena
Tidak mungkin PDIP yang saat ini di atas langit misalnya, kekuatan politiknya karena punya boarding pass, karena juga punya jagoan banyak, kemudian akan ujuk-ujuk mengumumkan nama yang menurut kita sebenarnya sangat mudah untuk bisa ditebak. Kalau menggunakan pendekatan teori elit, maka orang yakin yang akan diusung adalah Puan Maharani bukan yang lain. Kan itu yang terjadi. Sementara kalau kita menggunakan pendekatan grassroots, akar rumput, maka publik meyakini bahwa sekalipun elit mendukung Puan, maka tidak boleh tidak harus berkompromi dengan suara Tuhan. Konon suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu yang merekam dalam survei-survei yang terjadi. Ini kan kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa menjelaskan bahwa kita yang melihat persoalan PDIP dari jauh itu tidak bisa mensimplifikasi, tidak bisa menyederhanakan ini persoalan elektabilitas, hanya persoalan kedekatan, hanya persoalan anak ideologis dan biologis. Tidak semudah itu bagi saya. Tapi satu hal yang menarik dari hari ulang tahun PDIP hari ini, sudah mulai muncul relawan-relawan Ganjar di tempat dan area hari ulang tahunnya itu yang kemudian berteriak tentang Ganjar presiden, Ganjar calon presiden. Biasanya PDIP ini kan partai politik yang cukup patuh terhadap ketua umum mereka. Jangankan ngomong Ganjar capres, ya, dalam hatinya aja berbisik-bisik ingin mendukung Ganjar, wah itu dianggap haram hukumnya sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa PDIP ya sebenarnya menganggap ini sebagai bagian dari dinamika gitu ya, yang harus di-maintain bahwa soal dukung-mendukung semacam ini hanyalah sebatas riak-riak kecil yang tidak perlu dianggap cukup signifikan. Kalau dulu kita lihat persis ketika Ganjar misalnya sering diserang oleh teman-teman elit PDIP, itu kan menunjukkan jangankan Ganjar, jangankan relawan, sedikit saja ada pikiran gitu. Bahkan ketika ada mimpi ingin Ganjar maju, wah itu dianggap sebagai sesuatu yang haram yang tidak boleh disampaikan kepada publik. Lah kok Anda hari melihat ini ada perubahan hari ini itu ya? Sepertinya memang tensi gitu ya, resistensi terhadap Ganjar itu sudah mulai berkurang. Menurun. Tidak seagresif dan tidak sekuat beberapa waktu yang lalu. Nah, bagi pendukung Ganjar mungkin ini juga dianggap tondo-tondo. Dianggap tanda-tanda bahwa ya Ganjar secara perlahan ya sudah mulai diterima secara terbuka. Persoalan apakah akan diumumkan atau tidak, the end of the day-nya ya sekali lagi hanya Mbak Megawati lah yang tahu segala-galanya. Yang lain ya hanya sebatas menafsirkan, berspekulasi, karena kita tidak pernah tahu apa endingnya nanti. Iya. Karena banyak sekali kita belajar dari 2019 yang sudah diumumkan dan sudah mengatakan ia menjadi bakal calon wakil presiden ketika itu, tapi ternyata di menit-menit terakhir berubah posisinya, tidak menjadi bakal calon wakil presiden. Kang Ujang, menurut Anda dari hitung-hitungan saat ini, kita tidak melihat ke depan karena bisa jadi ada dinamika ke depan, tapi hitung-hitungan saat ini menurut Anda bakal lebih memudahkan mana? PDIP mengumumkan saat ini, itu satu. Dalam konteks mencarikan koalisi dan memperkuat elektabilitas, mendapatkan insentif elektabilitas, mengumumkan sekarang itu satu. Yang kedua adalah apakah mengumumkan Bu Puan, Pak Ganjar, atau kalau kata Bang Hasan mungkin bisa jadi ada figur lain karena banyak sekali figur-figur yang bisa dalam tanda petik dijual di PDIP. Ya tentu Bu Mega akan rasional ya dalam memilih siapa capresnya nanti. Rasional itu ukurannya apa? Ukurannya apa? Ya parameternya salah satunya elektabilitas itu pasti, karena kan elektabilitas itu kan keterpilihan. Dia yang memiliki elektabilitas tinggi itu kemungkinan besar terpilihnya juga tinggi. Kita berkaca pada pemilu 2004 Pak SBY ya, kita ungkap lagi, kita bedah lagi ya. Itu elektabilitasnya 60% ketika pertama kali dan melawan Bu Mega, menang. Itu karena elektabilitasnya tinggi. Nah Pak Jokowi juga 2014 pertama kali juga itu 60% juga, maju mundur lah ya kurang lebih. Itu sama juga menang juga. Jadi sebenarnya faktor elektabilitas itu penting dalam konteks pemilihan calon presiden karena pemilihannya langsung. Karena yang akan dinilai adalah figur. Oleh karena itu ya kalau memang Ibu Mega berkeinginan gitu ya, berkehendak Ibu Puan untuk maju ya, untuk bisa berjuang menaikkan elektabilitas, suka tidak suka. Karena memang itu yang harus ditampilkan di depan publik. Nah, elektabilitas itu caranya kan banyak untuk bisa mengatur elektabilitas itu. Oleh karena itu kalau dua figur, misalkan di PDIP ada Pak Ganjar dan Bu Puan, yang satu agak rendah, yang satu tinggi, ya harus mengejar ketertinggalan itu. Cukup nggak waktunya menuju 2024 untuk mengisi gap antara elektabilitas Bu Puan saat ini dengan Pak Ganjar yang berada di posisi nomor 1 di beberapa lembaga survei? Bisa, kan begini, kalau kita menang, tadi angka psikologi kemenangan lah saya katakan, lah, itu 50% ke atas lah, atau katakanlah 60 lah, berkaca dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah Pak Ganjar ini kan belum.
belum sampai ke sana. Sampai berapa? 30%. Kan begitu. Jadi sebenarnya masih bisa menyalip. Tergantung apa isu yang diangkat. Ada momentum tidak di situ, Mbak Puan. Itu juga penting. Selama ini kan begini, ketika Mbak Puan misalkan jalan atau berkunjung ke masyarakat, momentum itu belum ketemu, feel-nya belum dapat. Makanya yang ada adalah kritikan-kritikan. Oleh karena itu ya ke depan, suka tidak suka, Ibu Mega beserta seluruh jajaran PDIP, ya harus mendorong Mbak Puan agar naik elektabilitasnya. Hanya dengan cara itu ya, walaupun saya tidak sesempel itu untuk bisa menaikkan elektabilitas Mbak Puan. Tetapi ya suka tidak suka, senang tidak senang, itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pilihan rasional, maka ya sebenarnya Ganjar yang akan didukung kan itu kalau rasional karena elektabilitas. Tapi kan PDI tidak seperti itu. Oke, ada banyak faktor tadi dikatakan. Faktor yang harus kita bedah gitu. Oke. Kalau PDIP punya figur Pak Ganjar Pranowo dengan elektabilitas di antara 30-35% di berbagai lembaga survei menempati nomor urut pertama. Kalau misalnya yang diumumkan bukan seorang Ganjar, apa dampaknya? Kalau Ganjar, apakah Pak Ganjar mungkin diusung oleh partai-partai lain? Ini coba kita baca karena tadi salah satu faktor saya mau coba spesifik di elektabilitas, salah satu faktor adalah soal elektabilitas. Apakah mungkin seorang Ganjar Pranowo diusung oleh partai lain selain PDIP? Saya minta Pak Nusirwan sih sebenarnya untuk jawab, meskipun pasti akan berkelit-kelit lagi, tapi usai jeda lah dikasih kesempatan di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.